Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 2 Januari 2021. Janganlah menjadi pendusta. Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai dengan 28 dan Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 18. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, saat dibaptis kita menjadi anak-anak Allah, yang mana kita boleh memanggil Allah dengan sebutan Bapa, ya Aba. Masih banyak dari kita kurangnya pemahaman yang benar tentang anak-anak Allah. Seringkali anak-anak Allah kadang disalah mengerti oleh banyak orang percaya sehingga memiliki tafsiran yang berbeda-beda. Sebagai anak-anak Allah, saudara-saudara, kita juga sering mengklaim mengasihi Allah. Dan sering pula kita mendustainya. Kenapa? Kita mengklaim mengasihi Allah, tetapi di sisi lain kita membenci, menyakiti orang lain. Bukankah ini kita mendustai Allah dan diri kita sendiri? Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi Allah dan juga menyakiti orang lain? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang dusta. Bacaan pertama diawali dengan tulisan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dan itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapa pendusta? Kita tahu saudara-saudara bahwa bapaknya pendusta itu adalah si iblis. Iblis tak menyukai orang-orang percaya hidupnya sejahtera. Dengan berbagai cara si bapak pendusta yaitu Lucifer ini akan mengacaukan kehidupan orang-orang percaya. Iblis akan menanamkan ajaran-ajaran yang sesat. Menanamkan kebencian, dendam, amarah kepada anak-anak Allah. Inilah suatu keadaan atau situasi yang sedang diciptakan oleh si iblis di dunia ini. Dan semakin menguatkan bahwa kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya sudah semakin dekat. Alkitab menyatakan bahwa sebelum hari itu tiba akan ada tanda-tanda menyertai pemberitaan Injil ke seluruh dunia, terjadinya kemurtatan, penyesatan, kesukaran, atau masa-masa sulit, dan sebagainya. Firman Tuhan menasehati kita semua. Berwas-waslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Matius 24 ayat 6b. Menghadapi situasi zaman ini, kita tidak boleh menyerah saudara-saudara. Justru ini kesempatan bagi kita untuk terus membangun manusia rohania. Inilah tugas yang kita harus lakukan sebagai saksi Kristus untuk melawan si pendusta itu. Kita mau menjadi saksi terang bagi mereka yang tersesat di dalam kegelapan. Kita mau seperti Yohanes Pembaptis menjadi saksi. Dia mau menjadi saksi terang. Ia mengakui semuanya dengan tidak berdusta. Seperti yang ditulis di dalam Injil hari ini. Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Yohanes 1 ayat 20. Kalau kita mengakui sebagai anak-anak Allah, maka selayaknya lah kita dapat berperilaku seperti Allah yang penuh kasih. Kalau kita menyatakan mengasihi Allah, hendaknya lah ditunjukkan dengan sikap di mana juga kita mau mengasihi sesama kita. Sekalipun itu musuh kita yang menyakiti diri kita. Janganlah kita menjadi pendusta saudara-saudara, mendustai Allah dan diri sendiri.
kita pun harus berwas-was dalam menghadapi hidup yang serba sulit ini. Jangan terperangkap oleh ajaran-ajaran sesat. Kita harus selalu tetap berpegang teguh pada firman Tuhan yang hidup. Melalui renungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, kita diajak semua untuk dengan sungguh-sungguh dapat menjadi anak-anak Allah yang segambar dengan Allah, secitra dengan Allah, yaitu saling mengasihi. Kita mau jadi saksi Kristus yang benar, dengan baik, dengan tidak terperangkap dalam ajaran-ajaran sesat. Kita juga mau saling membangun, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 14. Mari saudara-saudaraku, kita mau hidup selalu berpegang di dalam firman Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat bersukacita dalam Tuhan bersama keluarga. Ingat pesan ibu. Pakai masker di luar. Selalu cuci tangan dengan air yang mengalir. Jaga jarak dan hindari kerumunan. Semangat! Shalom.